Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Oke teman-teman, video kali ini saya mau jawab satu pertanyaan di kolom komentar channel YouTube kami mengenai kapan saatnya punya karyawan untuk ternak kambing dombanya gitu. Nah, karena banyak teman-teman juga yang saat ini masih ngurusi sendiri peternakannya. Terus kemudian ada yang tanya, kapan sih idealnya punya karyawan sendiri? Nah, gini teman-teman, bagi teman-teman yang posisinya memang bisa handle di peternakannya, terkadang bukan jumlah ya teman-teman, bukan jumlah yang jadi tolok ukurnya, tapi lebih kepada teman-teman sudah kewalahan atau belum, ngurusi ternaknya. Itu yang pertama. Kalau memang sudah kewalahan, itu memang ada saatnya nambah karyawan. Nah, tapi gini teman-teman, nambah karyawan itu tentu saja memang ada biayanya ya. Nah, bagaimana supaya biayanya bisa tercover atau tertutup? Nah, kalau saya menggunakan cara ini teman-teman, saya karena memang peternak yang ngarit, ya kan, peternak yang pakai model kuno ngarit seperti itu teman-teman. Saya ngolah lahan teman-teman. Jadi saya menggunakan karyawan itu untuk ngurusi semuanya. Ya, lahan pakan, lahan pertanian, kemudian ada juga nanti untuk ngurusi kandang, ngurusi pupuk, segala macam teman-teman. Jadi pekerjaan karyawan saya itu multifungsi, tidak hanya sekedar ngurusi ngarit cari pakan saja, tapi ya nanti nanam pakan, nanam pisang, panen pisang, nanam jambu, panen jambu, nanam durian, terus ngumpulin kotoran kambing untuk dibuat pupuk dan sebagainya teman-teman. Jadi pekerjaannya memang pekerjaan yang multifungsi, tidak hanya sekedar untuk ngarit ngasih makan saja. Karena kalau hanya untuk pekerjaan ngarit ngasih makan saja, nanti di satu sisi teman-teman akan kerepotan untuk mendapatkan sumber income, karena sumber income-nya cuma satu, jualan ternak. Nah, kalau jualan ternaknya lancar sih biasanya nggak jadi masalah. Tapi kalau pas jualannya kurang lancar, itu nanti jadi problem, karena posisinya teman-teman harus ada income terus untuk biaya karyawan. Nah, untuk itu teman-teman baiknya kreatif. Jadi ngolah lahan untuk ditanami macam-macam sehingga sumber income-nya banyak teman-teman. Nah, idealnya kalau saya seperti ini teman-teman. Kalau nambah satu karyawan itu nanti kalau untuk ngurusi domba breeding seperti ini, pengembang biakan seperti ini, rata-rata dia akan mampu handle sekitar 40-50 ekor teman-teman. 40-50 ekor itu dengan catatan ya memang nanti dia melakukan pekerjaan yang kumplitan tadi, tidak hanya sekedar ngarit ngasih makan aja. Nah, nanti yang ngurusi kalau misalnya ada yang beranak, ngurusi yang kalau misalnya pas jualan, ngurusi kalau pas misalnya benerin kandang. Nah, jadi komplit pekerjaannya teman-teman. Nah, biayanya berapa gitu. Nah, biayanya saya biasanya ngitungnya dari ini teman-teman. Saya samakan dengan misalnya gaji kenek tukang bangunan misalnya gitu. Kalau di saya sih upahnya itu 70.000 sehari teman-teman. Mungkin di daerah lain ada yang lebih di atasnya, tapi ada juga yang di bawahnya, misalnya hanya 50.000 atau 60.000. Soal jam kerjanya, nah biasanya masuk jam 7 pulang jam 4 teman-teman. Kalau di sini, kalau di tempat kami masuk jam 7 pulang jam 4, 70.000 plus makan satu kali. Rugi enggak? Kalau
pakai karyawan. Enggak teman-teman, yang saya rasakan tidak rugi ya, karena dengan adanya karyawan saya bisa merealisasikan banyak ide-ide lain. Nah, misalnya saya kemudian bisa untuk ngurusi yang ini, ngurusi yang itu. Jadi si karyawan ini tugasnya ya hanya merealisasikan ide-ide saya. Jadi kita selaku pemilik usaha ini malah punya banyak waktu untuk menggali potensi-potensi. Ini tentu saja tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak ada yang bantuin teman-teman. Tapi kalau ada yang bantuin itu kita bisa merealisasikan ide, misalnya mau ada sewaan lahan, saya tanami jambu kristal gitu. Jadi mau ada sewaan lahan, saya tanami rumput pacong atau saya tanami pepaya gitu. Jadi nanti ada sumber income lain. Dari sumber income lain itulah nanti yang bisa untuk ngecover gajinya karyawan teman-teman. Nah, jangan takut teman-teman kalau untuk nambah karyawan, karena dengan adanya karyawan sebenarnya pekerjaan kita terbantu. Nah, kemudian karyawan itu harus memang ngikutin apa yang kita mau. Kalau karyawannya akadnya hanya ngurusi kambing, ngurusi domba aja ya berat sebenarnya, berat. Tapi kalau di tempat kami ya karyawannya ya kita harus action apa yang sesuai orderan kita. Misalnya, hari ini ngumpulin kotoran kambing, kotoran domba untuk pupuk, ya dia action. Hari ini ngaretnya agak banyak, soalnya besok ada agenda betulin kandang gitu misalnya gitu. Jadi sesuai orderan kita teman-teman. Nah, karyawan ini kalau sesuai orderan kita maka kitanya enak teman-teman. Menjadi tidak enak kalau nanti dia malah action sesuai apa yang dia mau sendiri. Nah, ini yang harus ditekankan di awal, di akad awalnya. Misalnya kita cari karyawan gitu. Nah, kalau saya teman-teman, kalau saya biasanya menggunakan orang-orang lokal ya, orang-orang lokal sekitar kandang saya itu nanti yang jadi karyawan. Jadi misalnya nanti masuk malam gitu, bisa gantiin yang masuk malam gitu. Biasanya masuk pagi gitu, saya setting ada jatah masuk malam, jadi income-nya dia juga nambah. Terus aset kita pun terjaga. Nah, bagi teman-teman yang posisinya di kota besar dan punya usaha di desa peternakan, ya mau nggak mau memang sistemnya hanya 2 kok. Kalau nggak pakai karyawan ya sistemnya bagi hasil teman-teman. Monggo, kalau bagaimana sistem bagi hasil plus minusnya itu bisa dilihat di video kami sebelumnya teman-teman. Nah, karyawan ini kalau di 78 Farm Jogja seleksinya hanya memang terbiasa kerja fisik, terus kemudian orangnya nggak gampang ngeluh, terus punya inisiatif, pinter gitu ya. Pinternya itu pinter inisiatif ya. Mas, ini harus ngerjain ini harus gini gitu. Saya tak ngerjain yang sana dulu, saya gitu. Jadi kadang-kadang kita terbantu dengan inisiatifnya karyawan. Teman-teman, karyawan ini memang harus klop bener ya. Memang harus klop bener dengan kita. Kalau tidak klop, karyawan itu jadi permasalahan terbesar kedua di kandang setelah pakan. Nah, jadi di peternakan kambing domba itu masalah utama itu pakan teman-teman. Kalau pakan sudah teratasi, masalah kedua yang harus dikondisikan supaya tidak muncul dan sering muncul itu adalah karyawan. Jadi karyawan harus disetting supaya mau sesuai dengan apa yang kita mau teman-teman. Nah, ini karyawan. Kalau soal usia monggo ya teman-teman, kira-kira aja. Jangan yang terlalu sepuh, jangan yang terlalu muda banget, tapi cari yang mentalitasnya memang terjaga teman-teman. Cari yang mentalitasnya juga terjaga. Soal kejujuran memang wajib ya, jujur gitu. Nah, jadi
Nanti tanpa kita tungguin pun karyawannya juga sudah bisa action kok. Tanpa kita tungguin karyawannya sudah bisa action, sudah bisa kita ngurusi. Nah, dulu saya pernah punya pengalaman anak saya sakit, terus kemudian saya harus tungguin. Nah, dirawat di rumah sakit 2 bulan itu saya hanya datang ke kandang, kalau nggak salah selama 2 bulan itu cuman 2 kali. 2 kali itu pun cuman seperempat jam aja untuk ngecek. Nah, semuanya saya pantau lewat komunikasi lewat WA, video call segala macam gitu teman-teman. Nah, ini soal karyawan ya teman-teman. Nah, ada lagi gini teman-teman, Mas, saya kan pakannya model pakan kering gitu. Nah, kalau model pakan kering gimana karyawannya? Nah, kalau pakai model pakan kering teman-teman, yang harus diimbangi adalah jumlah populasinya teman-teman. Jumlah populasinya harus minimal 1 orang itu bisa handle minim banget itu 70 minim. Tapi kalau bisa 100, karena dia nggak ngurusi yang lain teman-teman. Dia pokoknya seharian ya hanya di kandang. Ya di kandang, kalau misalnya domba ya nanti ngasih makan domba, nyukur bulu domba. Terus kalau ada yang sakit ya ngobatin yang sakit, gitu-gitu teman-teman. Ini soal karyawan ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau maju berkembang usahanya, ya mau nggak mau memang harus punya yang karyawan yang bantu. Nggak mungkin one man show teman-teman, nggak mungkin jadi Superman lah. Nggak mungkin bisa ngaritin 100 ekor sendiri dan ngurusin yang lain sendiri, nggak mungkin lah. Tetap harus ada yang bantuin lah. Tetap harus ada yang bantuin. Oke teman-teman, ini video singkat mengenai kapan saatnya punya karyawan untuk membantu di peternakan, dan beberapa pernak-perniknya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video-video kami. Jangan lupa mohon supportnya untuk subscribe, like, share, komen video kami. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar teman-teman. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua.